Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Santi, NIM SKP 2102066P, Prodi Profesi Nurse Mitra Adiguna Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah keperawatan medikal bedah tentang luka bakar. Luka bakar adalah cedera di kulit yang disebabkan oleh panas, baik dari api, paparan bahan kimia, radiasi sinar matahari, maupun sengatan listrik. Luka bakar perlu segera diobati karena dapat menimbulkan infeksi pada kulit. Luka bakar merupakan salah satu cedera yang umum terjadi. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian atau kecelakaan. Luka bakar biasanya terjadi di permukaan kulit. Meski demikian, luka bakar yang parah juga dapat menembus lapisan dalam kulit sehingga merusak jaringan di bawahnya. Gejala dan penyebab luka bakar. Secara umum, gejala luka bakar dibedakan berdasarkan derajat luka bakar. Pada luka bakar derajat 1, gejala yang umum terjadi adalah kemerahan pada kulit dan nyeri. Sementara itu, luka bakar derajat 3 bisa menyebabkan kerusakan saraf hingga mati rasa. Ada berbagai faktor yang menyebabkan luka bakar, misalnya kontak langsung dengan api, cairan panas, dan bahan kimia seperti asam kuat atau alkali. Alat yang digunakan pada radioterapi dalam pengobatan kanker juga bisa menyebabkan luka bakar bila tidak digunakan secara berhati-hati. Pengobatan dan pencegahan luka bakar. Pengobatan luka bakar tergantung pada area yang terkena dan tingkat keparahannya. Luka bakar ringan yang disebabkan oleh paparan sinar matahari biasanya diobati secara mandiri di rumah. Sementara itu, luka bakar yang serius memerlukan penanganan oleh dokter di rumah sakit. Pencegahan luka bakar adalah dengan menghindari penyebabnya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah luka bakar antara lain tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, tidak meletakkan peralatan listrik dekat air, dan menjauhkan anak dari sumber api atau panas seperti air mendidih. Penyebab luka bakar. Luka bakar disebabkan oleh kontak langsung antara kulit dengan sumber panas seperti api, logam panas, arus listrik, petir, sinar ultraviolet matahari, cairan panas atau uap panas, radiasi berlebihan yang berasal dari fotoronsen atau radioterapi, bahan kimia seperti bensin, alkali, atau pengencer cat, tindakan kekerasan menggunakan benda panas. Gejala luka bakar. Gejala luka bakar tergantung pada tingkat keparahan dan derajat luka bakar yang diderita. Berikut ini adalah penjelasan mengenai derajat luka bakar dan gejala yang menyertai. Luka bakar derajat 1. Jenis luka bakar ini hanya mempengaruhi lapisan luar kulit atau epidermis. Gejala luka bakar derajat 1 yang umum terjadi adalah kulit kemerahan, bengkak, serta nyeri. Luka bakar derajat 2 ditandai dengan kerusakan pada bagian epidermis dan lapisan kedua kulit atau dermis. Gejala luka bakar derajat 2 antara lain kulit bengkak dan kemerahan atau berwarna putih dengan bercak merah, lepuhan pada kulit, rasa nyeri hebat, luka bakar terbuka sehingga terlihat basah atau berair, jaringan tebal dan lunak akibat lepuhan yang pecah. Terdapat jaringan parut pada luka bakar yang dalam. Luka bakar derajat 3. Jenis luka bakar ini merupakan kondisi yang paling berat karena kerusakannya bisa merusak jaringan di bawah kulit. Gejala luka bakar derajat 3 meliputi kulit yang terbakar berwarna hitam atau putih, kulit menjadi timbul atau terasa kasar,
kerusakan saraf sehingga menyebabkan kulit mati rasa. Segera kunjungi tenaga kesehatan jika Anda mengalami luka bakar dan gejalanya tidak kunjung mereda. Anda juga dianjurkan untuk datang ke pelayanan yang terdekat apabila keluarga Anda mengalami luka bakar, terutama apabila 1. Luka bakar disebabkan oleh bahan kimia atau listrik. 2. Api atau cairan panas atau uap panas sampai terhirup. 3. Luka bakar terjadi di wajah, kepala atau areal kelamin. 4. Kesulitan untuk bernapas. 5. Luka bakar terjadi pada hampir seluruh bagian tubuh. Kulit. 6. Kulit terlihat kasar setelah terbakar. 7. Luka bakar terlihat gosong dan muncul bercak hitam atau putih. Penilaian luas area luka bakar ditentukan berdasarkan perhitungan persentase berikut. Kepala 9%, dada 9%, perut 9%, punggung dan bokong 18%, setiap lengan 9%, setiap telapak tangan 1%, setiap kaki 18%, serta kelamin 1%. Sebagai contoh, jika luka bakar terjadi di kedua kaki, alat kelamin, dada, dan perut, maka total luas area luka bakar tersebut adalah 55%. Di samping menentukan luas area luka bakar juga untuk penilaian kedalaman luka bakar. Bila pasien dicurigai mengalami gangguan organ lain akibat luka bakar, maka disarankan untuk pemeriksaan laboratorium atau foto ronsen. Tujuannya adalah untuk mendeteksi infeksi dan kerusakan pada organ lainnya. Pengobatan luka bakar. Penanganan pada korban luka bakar dapat dibagi menjadi pertolongan pertama, penanganan di rumah, penanganan di rumah sakit. Berikut adalah penjelasan dari setiap penanganan luka bakar. Pertolongan pertama pada korban luka bakar. Pertolongan pertama pada luka bakar perlu dilakukan segera agar kerusakan kulit yang lebih parah dapat dicegah. Upaya yang harus dilakukan pada kondisi darurat antara lain memadamkan api yang membakar korban, menjauhkan korban luka bakar dari benda panas, mengangkat benda yang masih membara dari kulit korban, melepaskan pakaian atau perhiasan yang terbakar dan melekat di kulit. Posisikan korban luka bakar dalam kondisi duduk tegak untuk membantu mereda akan area yang bengkak, khususnya luka bakar di wajah atau mata. Penanganan luka bakar di rumah. Penanganan di rumah bisa dilakukan pada korban luka bakar derajat 1. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meredakan luka bakar dengan air mengalir, tidak menggunakan kompres es atau air es, mengonsumsi paracetamol untuk meredakan nyeri, tidak mengoleskan krim atau lotion pada luka bakar, membalut luka dengan kain kasa, dan tidak mengikatnya terlalu kuat. Jika luka bakar tidak kunjung membaik, lakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Umumnya akan memberikan pengobatan berupa obat pereda nyeri untuk bentuk oles yang memiliki kandungan lidokain, salep atau krim antibiotik pada luka yang terinfeksi. Perawatan luka bakar di rumah sakit. Penanganan di rumah sakit perlu dilakukan untuk pasien luka bakar derajat 2 atau 3 dan beberapa kondisi berikut. Luka bakar yang luas melebihi telapak tangan, luka bakar yang disebabkan oleh paparan bahan kimia atau sengatan listrik, luka bakar dalam yang terjadi di wajah, tangan, lengan, kaki, tungkai, alat kelamin, bokong, dan persendian yang menimbulkan luka lepuh.
Pasien luka bakar dalam kondisi hamil, berusia di bawah 5 tahun atau di atas 60 tahun, dan yang menderita penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, atau penyakit paru-paru. Pasien yang mengalami sesak napas setelah terbakar, pasien mengalami shock yang ditandai dengan keringat berlebih, napas pendek, tubuh terasa dingin, lemas, dan pusing. Khusus pada pasien luka bakar yang mengalami shock, penanganan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Membaringkan tubuh korban di tempat yang datar, mengangkat tungkai korban setinggi 30 cm, memposisikan bagian tubuh yang terkena luka bakar lebih tinggi dari jantung jika memungkinkan. Ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam menangani penderita luka bakar di rumah sakit, antara lain memasang alat bantu pernapasan kepada penderita luka bakar di wajah atau leher agar paru-paru tetap mendapat pasokan oksigen, menempatkan korban luka bakar yang mengalami shock dalam posisi tertentu, dan memberikan impuls untuk mencegah dehidrasi. Memasang selang makan pada pasien yang sulit makan dan menderita luka bakar yang luas. Memberikan antibiotik pada pasien yang terserang infeksi. Mengangkat luka parut agar aliran darah lebih lancar dan untuk mempercepat pertumbuhan lapisan kulit baru. Menyuntikkan vaksin tetanus jika diperlukan. Pada pasien yang mengalami luka bakar cukup dalam, akan dilakukan tindakan lanjutan berupa operasi cangkok kulit. Pada prosedur ini, jaringan parut di area luka bakar akan diganti dengan kulit sehat yang diambil dari bagian tubuh lain. Selain tindakan di atas, fisioterapi dan psikoterapi juga diperlukan untuk membantu pemulihan penderita luka bakar dan agar mereka dapat kembali beraktivitas. Komplikasi luka bakar. Luka bakar yang tidak ditangani dengan tepat dan luka bakar derajat 3 dapat menimbulkan komplikasi pada penderitanya seperti gangguan irama jantung atau aritmia, dehidrasi, bekas luka, suhu tubuh menjadi sangat rendah atau hipotermia, kehilangan cairan tubuh termasuk darah, pemendekan kulit, otot dan sendi atau kontraktur, infeksi bakteri, keloid, sepsis. Pencegahan luka bakar adalah menghindari berbagai faktor pemicunya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah tidak meninggalkan kompor menyala atau meninggalkan makanan yang sedang diolah, memutar gagang panci dan wajan ke sisi lain agar tidak terkena tangan, tidak menggunakan pakaian yang berukuran besar atau longgar saat memasak, menjauhkan anak dari sumber api dan benda panas seperti air mendidih, mencabut setrika dan perangkat listrik lainnya setelah digunakan, meletakkan peralatan listrik jauh dari air, tidak memanaskan botol bayi di dalam microwave, tidak merokok di dalam rumah, terutama di tempat tidur, memeriksa suhu air yang akan dipakai untuk mandi, menyimpan alat pemadam api ringan atau APAR dan kotak P3K di rumah, menggunakan penutup atau pelindung stop kontak pada tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak, menggunakan alat pelindung dan sarung tangan saat menggunakan bahan kimia. Inilah penjelasan tentang luka bakar yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.